Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, akibat intensitas hujan yang tinggi membuat air sungai Karajaya di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare meluap. Luapan air sungai setinggi dada orang dewasa membuat akses jalan di daerah tersebut terputus total. Sejumlah warga memantau luapan air sungai Karajaya yang meluap sejak Senin pagi. Intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Minggu malam menyebabkan banjir di wilayah Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Air dari arah gunung dan luapan air sungai menyatu hingga akhirnya membuat banjir setinggi dada orang dewasa dan akibatnya akses jalan di daerah tersebut terputus total. Beberapa kendaraan terpaksa harus memutar balik karena akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Iya, tinggi mulai jam 1:30 tadi malam itu. Oh, hujan terus? Iya, hujan terus. Memang. Ini ketinggian air ini kira-kira sampai berapa meter, Bu? Kalau sampai segini berapa? Oh, sampai dada orang dewasa. Iya. Ya? Lebih 2 meter ya? Iya. Daerah sini memang langganan banjir juga? Iya, memang. Tiap tahun terjadi banjir? Iya, tiap tahun. Kadang malah kalau sering hujan itu kadang 2 kali setahun itu hujan. Banjir? Iya, banjir. Kalau banjir gini, Bu, ini katanya akses jalan ya? Iya, akses jalan ke Makassar. Makassar. Iya. Nah, jadi nggak bisa lewat ini? Nggak bisa. Di sini kan ini satu, di sebelah sana kan di sini ada gunung sedikit, ada agak tinggi. Ya. Nanti kesananya lagi di situ yang parah, banyak rumah yang di bawah itu yang kena banjir. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sidang paripurna kembali digelar di gedung DPRD Kota Parepare. Dalam agenda kali ini, DPRD bersama pemerintah kota membahas terkait perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan beberapa agenda pembahasan rancangan peraturan daerah lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda persetujuan bersama antara pemerintah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare terkait perubahan ketiga atas Perda Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Ranperda Kota Parepare tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhati Natipu Esos pada Senin 6 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Wakil Ketua, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kota Parepare, yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, para Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat, Lurah, atau yang mewakili, baik yang hadir di rapat paripurna ini maupun yang hadir secara virtual serta hadirin yang sama kami hormati. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda persetujuan bersama antara DPRD Kota Parepare dengan Wali Kota Parepare terhadap penetapan 2 rancangan peraturan daerah Kota Parepare, masing-masing tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum,
2. Ramperda Kota Parepare tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. Namun sebelum kami membuka rapat paripurna ini, kami ingin mempermaklumkan dan membacakan surat pembedalasian wewenang dari Wali Kota Parepare yang lengkapnya sebagai berikut. Laporan hasil pembahasan terkait perubahan ketiga atas Perda Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dibacakan oleh Ketua Pansus Haji Bambang Nasir SH. Oleh Pertekus pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polman dan kantor DPRD Kabupaten Majene dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu tanggal 17 November sampai 20 November 2021. Nah, rapat panitia khusus bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yang dilaksanakan pada hari Rabu sampai Kamis tanggal 24 sampai 25 November yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Parepare. B. Hasil pembahasan. Adapun hasil pembahasan Pansus Ramperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum mengalami perubahan diantaranya. 1. Rumah sakit pada bagian ke-6 tindakan layanan penunjang poin 293 tes. Sementara untuk laporan hasil pembahasan terkait tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan dibacakan oleh Ketua Pansus Ibrahim Suwanda. Pansus Ramperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan mengalami perubahan pada konsideran menimbang, konsideran mengingat, dan pada pasal dan ayat. Selengkapnya hasil pembahasan Pansus terlampir pada matriks pembahasan Pansus Ramperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan, di mana dari proses hasil pembahasan dilakukan mengalami kenaikan sekitar 200 miliar. C. Penutup, demikian laporan hasil pelaksanaan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat karena telah sampai pada tahapan akhir pembahasan rancangan terkait perubahan ketiga atas Perda Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Ranperda Kota Parepare tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan. Kami mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Parepare yang telah membahas kedua Ramperda, yaitu tentang perubahan ketiga atas perubahan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian DPRD Kota Parepare dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kota Parepare. Dengan adanya produk regulasi tersebut, daerah ini akan memberikan legalisasi dan kota hukum dalam pelaksanaan dan pengelolaan pemungutan retribusi jasa umum yang berbarengan dengan perimbangan dan efektivitas kinerja dari pihak terkait, di mana esensinya dari regulasi ini akan memberikan formulasi rasional yang berkaitan dengan besaran penetapan tarif, diharapkan berbanding lurus dengan kualitas layanan untuk masyarakat selaku pengguna jasa. Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan jawaban atas penjelasan beberapa catatan, harapan dan usulan yang disampaikan oleh anggota Dewan terhormat, khususnya disampaikan melalui pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan yang secara berturut-turut sebagai berikut. 1. Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia Pakar Indonesia terkait dengan proses penyusunan dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga
atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Ramperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan. Maka kami senantiasa berpedoman dan menyelaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan daerah, sehingga produk perundang-undangan daerah tersebut nantinya akan memberikan dampak pada optimalisasi pendapatan asli daerah dan memberikan andil dan peranan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan fiskal nasional serta kebijakan kemudahan berusaha dan iklim investasi. Turut hadir pada paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Asisten Kepala OPD, Camat dan juga diikuti para lurah sekota Parepare melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Evakuasi seorang warga di atap rumah di Kota Parepare berjalan dramatis. Warga yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ini membuat petugas kewalahan karena berontak saat hendak dievakuasi. Seorang warga yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dievakuasi petugas SAR gabungan di sebuah atap rumah di Jalan Kebun Sayur, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas SAR gabungan ini dibuat kewalahan karena warga yang akan dievakuasi ini sempat memberontak saat hendak diturunkan dari atap rumah. Diduga warga ini mengalami gangguan jiwa dan naik ke atap rumah melalui plafon rumah, serta mencoba untuk aksi bunuh diri. Pada atap warga di Kebun Sayur, ada warga OTD mau bunuh diri. Jadi kami langsung menuju ke lokasi, betul menemukan warga di atas lantai 1. Di awalnya tadi itu ibu orang tuanya pusing di kamar, jadi dia tembus plafon dan seng langsung menuju lantai 1. Oh, jadi dari atap dia melompat turun? Jadi dari atap dia jebol lantai atas, jebol seng baru naik ke lantai 1. Jadi untuk ada warga tempat menahannya sambil kita tiba lokasi. Kini warga tersebut diserahkan ke pihak Satpol PP dan Dinas Sosial untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Jiwa di Kota Makassar. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, mengusung tema bermetamorfosis, bersinergi dan berkolaborasi dalam mengekspresikan potensi, Family of Creative Community atau FCC memamerkan sejumlah baju rancangan para desainer. Salah satunya milik Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan. Family of Creative Community atau FCC kembali mempopulerkan baju rancangan desainer ternama Haja Erna Rashid Taufan. Baju etnik Islami bermotif ciri khas Parepare dibalut limbah kerang-kerangan ini dipamerkan dalam fashion show. Fashion show sebagai penanda kemeriahan malam puncak peringatan Milad atau hari ulang tahun FCC yang ke-13 digelar di Hotel Claro beberapa waktu lalu. Dalam peringatan Milad yang mengusung tema bermetamorfosis, bersinergi dan berkolaborasi dalam mengekspresikan potensi ini, baju rancangan pembina komunitas desainer etnik Indonesia yang juga pembina FCC kian populer di kalangan anggota FCC dari berbagai latar belakang profesi. Ketua FCC Andi Oci Alipuddin mengungkapkan, rancangan baju milik Haja Erna Rashid Taufan unik, Islami, dan menyandingkan dengan kondisi kekinian. Meskipun Haja Erna Rashid Taufan tidak hadir dalam perayaan ulang tahun mereka, namun FCC punya cara kreatif menghadirkan para pembina yang disebut sebagai sumber inspirasi para pengurus FCC. Ucapan selamat ulang tahun serta pesan diputarkan dalam video dokumenter saat kegiatan berlangsung.
bukan 1 atau 2 kali saja, tapi sampai 4 kali putar. Jadi saya sangat berharap kepada kita semua bahwa marilah kita bersama-sama saling menghargai, marilah kita bersama-sama memupuk persatuan dan kesatuan, karena dengan persatuanlah sesungguhnya FCC ini dapat berjaya. Ya. Selain rancangan Haja Erna Rashid Taufan, FCC juga menampilkan rancangan baju desainer yang juga anggota FCC seperti Arfiah Mahmud dan Magdalena Makulau. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, akibat gelombang pasang yang terjadi di wilayah Mati Rotasi dan sekitarnya, belasan gerobak kuliner di Kembali Nol porak-poranda. Tidak hanya itu, cuaca ekstrim yang terjadi sejak 2 hari ini menyebabkan banjir di beberapa titik di kota Parepare. Seperti inilah kondisi gerobak kios-kios kawasan kuliner Kembali Nol yang porak-poranda setelah diterjang gelombang pasang pada Senin malam. Diketahui sejak gelombang pasang terjadi, sudah ada sebanyak 10 gerobak yang hancur dan rusak parah dan 5 gerobak yang rusak sedang. Cuaca ekstrim yang terjadi sejak 2 hari lalu menyebabkan banjir di beberapa titik, salah satunya kawasan kuliner dekat Kembali Nol di RW 1 RT 1 Capak Batue, Kelurahan Sumpang Minangai. Gelombang pasang tak hanya memporak-porandakan belasan gerobak kafe, beberapa perahu bahkan hingga saat ini masih ada rumah warga yang terendam banjir. Ketua RT 1 Capak Batue Hafsah mengatakan kondisi tersebut pernah terjadi namun tidak separah seperti saat ini. Ia pun berharap agar pemerintah bisa memberikan perhatian atas kerugian yang dialami para pelaku UMKM yang terdampak gelombang pasang. Itu gelombang naik, datang angin kencang, hujan lebat juga. Itu sehingga warga di sekitar sini tidak sempat gerobaknya. Mengamankan gerobak? Iya, mengamankan gerobak karena sudah kewalahan. Kapannya nih? Ya, mudah-mudahan pemerintah memberi perhatian. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, luapan air di Sungai Karajaya akibat intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan pompa intake PDAM harus di-stop untuk sementara waktu. Gangguan layanan pemberhentian distribusi air bersih ke pelanggan terjadi sejak Senin 6 Desember 2021 kemarin. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Parepare mengumumkan melalui media sosial PDAM Parepare mengenai terjadinya gangguan pelayanan air tidak mengalir ke pelanggan sejak Senin 6 Desember 2021 kemarin. Kepala Humas PDAM Parepare menjelaskan, hal ini disebabkan oleh luapan air di sumber Sungai Karajaya akibat intensitas curah hujan tinggi yang menyebabkan pompa intake PDAM harus di-stop untuk sementara waktu. Ervendi Rashid menambahkan, kondisi tersebut akan terjadi sampai banjir di sumber Sungai Karajaya surut, serta pompa intake bisa di-on-kan kembali. PDAM Kota Parepare menginformasikan gangguan air atas pelanggan yang terhormat berhubung dengan kondisi sumber Sungai Karajaya yang saat ini sedang banjir disebabkan intensitas hujan cukup tinggi, maka pompa intake harus di-off-kan untuk sementara waktu, dan akan menyebabkan seluruh wilayah pelayanan IPA menjadi terganggu. Dan pelanggan yang terdampak tidak dapat air bisa mengkondisikan penampungan air atau tandon sebanyak mungkin. Karena kami dari PDAM ini menghimbau agar pelanggan bisa menghemat air untuk sementara waktu, dan kondisi untuk meng-on-kan kembali itu kita melihat dari sisi curah hujan atau air yang surut, maka pompa intake bisa di-on-kan kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan kami. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, hal yang patut diapresiasi akan totalitas dari tenaga kebersihan Kota Parepare. Meski cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kota Parepare, para pekerja dari Dinas Lingkungan Hidup tetap menjalankan tugasnya. Dingin yang menusuk kulit serta hujan yang tak hentinya membasahi seperti tak meruntuhkan semangat para pejuang kebersihan Kota Parepare. Seperti hari-hari yang melelahkan sebelumnya, hari ini para petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH kembali membersihkan sampah laut yang berserakan, mengotori taman mati rotasi akibat gelombang pasang dan banjir rob yang menerjang Kota Parepare. Kepala Dinas DLH Parepare Budi Rusdi mengatakan, bersama petugas kebersihan, sudah ada sebanyak 7 kali armada yang beroperasi mengangkut tumpukan sampah dengan mengerahkan 50 personil. Meski hujan, petugas kebersihan dengan mengenakan mantelnya saat ini tengah semangat membersihkan Kota Parepare agar kembali bersih dan indah. DLH memprioritaskan pembersihan sampah dilakukan pada titik rawan banjir terlebih dahulu yang berpotensi memutus akses jalan. Setelah itu, akan membersihkan beberapa lokasi lain secara bertahap. Budi juga mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat agar tak memperparah kondisi banjir. Cuaca ekstrim seperti ini cepat berlalu, ya, supaya kondisi kota kita bisa kembali kondusif, kembali bersih, dan saya juga berharap kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarang tempat, ya, karena dengan kita membuang sampah sembarang tempat ini akan semakin memperparah kondisi lingkungan yang ada, terutama rawan terhadap banjir yang ada di lingkungan kita. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.